Hari ini kita akan mempelajari tentang metabolisme karbohidrat. Apakah sudah siap semua? Oke, kalau sudah siap, saya siapkan slide-nya dulu. Kita mulai dari pengertian metabolisme. Metabolisme, ada yang tahu apa sih metabolisme itu? Metabolisme adalah keseluruhan proses kimia dalam tubuh organisme yang melibatkan energi dan enzim. Hal ini diawali dengan tersedianya substrat awal dan melalui proses akhirnya terbentuklah produk di bagian akhir. Untuk metabolisme itu sendiri digolongkan menjadi dua, yaitu proses penyusunan yang disebut dengan anabolisme dan proses pembongkaran itu sendiri disebut dengan katabolisme. Saya kira ini mengulas seperti yang pernah Anda dengarkan, Anda baca mungkin saat SMA. Nah, karbohidrat sendiri itu merupakan suatu sintesis CO2 dan H2O atau air ya, dengan bantuan apa? Bantuan sinar matahari. Biasanya di zat hijau daun itu klorofil melalui proses yang namanya fotosintesis. Zat makanan ini merupakan sumber energi bagi organisme heterotrof, yaitu makhluk hidup yang memperoleh energi dari sumber senyawa organik di lingkungannya. Pada proses pencernaan makanan, karbohidrat ini mengalami proses yang namanya hidrolisis. Apa itu? Yaitu penguraian dengan menggunakan molekul air. Nah, proses pencernaan karbohidrat itu terjadi dengan menguraikan polisakarida menjadi unsur yang paling kecil, yaitu monosakarida. Baik, berikutnya kita lanjutkan pembagian karbohidrat. Pembagian ini dasarnya adalah gugus glukosa penyusunnya. Maka karbohidrat terbagi menjadi yang pertama monosakarida dengan rumus kimia C6H12O6. Apa itu monosakarida? Monosakarida termasuk golongan karbohidrat yang terdiri dari satu gugus gula. Mono itu satu. Monosakarida ini memiliki rasa manis dan sifatnya gampang sekali larut dalam air. Contohnya heksosa, glukosa, fruktosa, galaktosa, monosa, ribosa. Biasanya ribosa ini yang menyusun RNA, ribonukleoasid, dan deoksiribosa, yaitu yang menyusun DNA. Yang kedua, karbohidrat digolongkan menjadi disakarida dengan unsur kimia C12H22O12. Disakarida sesuai dengan namanya terdiri dari dua gugus gula. Sama seperti monosakarida, disakarida juga memiliki rasa khas yaitu manis dan sifatnya mudah larut dalam air. Contohnya laktosa, ini gabungan antara glukosa dan galaktosa. Sukrosa, ini gabungan antara glukosa dan fruktosa. Dan maltosa, itu gabungan antara dua glukosa. Yang ketiga adalah polisakarida dengan rumus C6H11O6. Polisakarida adalah karbohidrat yang terdiri dari banyak gugus gula dan rata-rata terdiri dari lebih dari 10 gugus gula.
Polisakarida ini punya sifat khas berbeda dengan mono dan disakarida, yaitu tidak berasa, bahkan pahit, dan sifatnya sulit larut dalam air. Contohnya adalah amilum. Nah, amilum ini zat pati, terdiri dari 60 sampai 300 gugus glukosa. Kemudian glikogen atau glukosa, gula otot yang tersusun dari 12 sampai 16 gugus glukosa. Selulosa, pektin, lignin, kitin ini tersusun dari ratusan bahkan ribuan gula dengan tambahan senyawa lainnya. Demikian pembagian karbohidrat. Berikutnya apa sih fungsi karbohidrat? Ada yang tahu? Nah, ini juga pernah Anda pelajari, pernah Anda baca saat sekolah SMA. Ya. Yang pertama, fungsinya sebagai sumber energi terbesar dari makanan kita. Yang kedua, penting dalam proses metabolisme, menjaga keseimbangan asam dan basa, membentuk struktur sel, jaringan, serta organ tubuh. Yang ketiga, membantu proses pencernaan makanan dalam proses pencernaan. Jadi, pengertian metabolisme karbohidrat adalah suatu proses reaksi secara mekanis dan kimiawi karbohidrat di dalam tubuh makhluk hidup. Bagaimana proses berikutnya pada glukosa? Yaitu proses glikolisis. Metabolisme glukosa dapat dibagi dalam dua, yaitu yang tidak menggunakan oksigen disebut aerob dan yang menggunakan oksigen disebut aerob. Paham ya bedanya? An itu tidak menggunakan oksigen. Kalau menggunakan oksigen itu namanya aerob. Jadi reaksi anaerob terdiri atas serangkaian reaksi yang mengubah glukosa menjadi asam laktat. Nah, ini yang anaerob. Proses ini disebut glikolisis. Setiap reaksi dalam proses glikolisis ini menggunakan enzim tertentu. Nah, berikutnya akan kita bahas. Yang pertama, enzim heksokinase. Ini merupakan tahap pertama proses glikolisis, yaitu pengubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat dengan reaksi fosforilasi. Nah, gugus fosfat diterima dari adenotrifosfat dalam reaksi sebagai berikut. Yaitu enzim heksokinase ini merupakan katalis dalam reaksi tersebut, dibantu ion magnesium. Ion Mg++ atau magnesium ini sebagai kofaktor. Heksokinase yang berasal dari ragi merupakan katalis pada reaksi pemindahan gugus fosfat dari ATP. Ini tidak hanya pada glukosa tetapi juga kepada fruktosa, monosa dan glukosamin. Berikutnya enzim fosfoheksoisomerase. Nah, ini reaksi berikutnya adalah isomerisasi, yaitu pengubahan glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat dengan enzim fosfoglukoisomerase. Enzim ini tidak memerlukan kofaktor dan telah diperoleh dari ragi dengan cara kristalisasi. Enzim fosfoheksoisomerase ini terdapat pada jaringan otot dan mempunyai berat molekul 130.000. Berikut fosfofruktokinase. Frukto 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1. 6-difosfat oleh enzim fosfofruktokinase dibantu oleh ion magnesium Mg2+ sebagai kofaktor. Dalam reaksi ini gugus fosfat dipindah dari ATP kepada
fruktosa non-fosfat dan ATP sendiri akan berubah menjadi ADP. Fosfofruktokinase ini bisa ada penghambatnya, bisa dirangsang oleh beberapa metabolit, yaitu senyawa yang terdapat dalam proses metabolisme ini. Berikutnya aldose, reaksi tahap keempat ini. Dalam rangkaian reaksi glikolisis adalah penguraian molekul fruktosa 1,6 difosfat membentuk dua molekul triosa fosfat, yaitu hidroksi asetat fosfat dan gliserol dehidrat 3 fosfat. Dalam tahap ini enzim aldolase yang menjadi katalis telah ditemukan, ditemukan dan dimurnikan oleh Warburg, ini ahli kimia. Berikutnya, setelah proses glikolisis, kita mengenal proses glikogenesis. Apa itu glikogenesis? Glikogenesis merupakan proses pembentukan glikogen dari glukosa kemudian disimpan. Di mana penyimpanannya? Nah, penyimpanannya adalah di hati, di hepar, dan di otot. Pada proses ini, lintasan metabolisme yang mengkonversi glukosa menjadi glikogen akan diaktifasi di dalam hati. Oleh apa? Oleh bantuan hormon insulin yang dihasilkan oleh pankreas ya, sebagai respon terhadap rasio gula darah yang meningkat. Bagaimana ini terjadi? Nah, misalnya kandungan karbohidrat setelah makan itu kan tinggi. Nah, ini perlu hormon insulin atau teraktivasi pada akhir siklus Cori. Bagaimana dengan hati? Liver? Pada hati, glikogenesis berfungsi untuk mempertahankan kadar gula darah supaya tetap stabil. Sedangkan pada otot bertujuan untuk kepentingan metabolisme di otot itu sendiri dalam rangka otot itu fungsinya untuk apa sih? Menghasilkan energi, bergerak, ini perlu energi. Proses glikogenesis terjadi apabila jumlah glukosa dari makanan yang masuk ke dalam tubuh terlalu berlebih. Maka glukosa tersebut akan di-save di dalam hati dalam bentuk glikogen. Nah ya, hati itu ada yang membesar ya. Ini kalau glikogennya besar, makanya berat badan kita itu kalau terlalu banyak glikogen menjadi berat. Itu salah satu yang berat adalah hati kita juga membesar, otot juga demikian. Bagaimana proses terjadinya glikogenesis? Berikut. Glukosa mengalami fosforilasi menjadi glukosa 6-fosfat, yaitu reaksi yang lazim terjadi juga pada lintasan glikolisis. Nah, ini prosesnya seperti itu. Sedangkan di otot reaksi ini dikatalisis oleh heksokinase. Sedangkan di hati bagaimana? Dikatalis oleh glukokinase. Untuk glukosa 6-fosfat diubah menjadi glukosa 1-fosfat dalam reaksi dengan bantuan katalisator enzim fosfoglukomutase. Enzim itu sendiri akan mengalami fosforilisasi dan glukosa fosfo ini akan mengambil bagian di dalam reaksi reversibel yang intermediatnya adalah glukosa 1,6-bifosfat. Nah, berikutnya adalah proses glikogenelisis. Apa itu glikogenelisis? Merupakan reaksi pemecahan molekul glikogen menjadi molekul glukosa. Jadi ujung-ujungnya adalah glukosa. Hasil akhirnya adalah glukosa. Proses ini terjadi apabila tubuh membutuhkan glukosa untuk digunakan lebih lanjut dalam proses glikolisis. Nah, glikogenolisis ini juga dapat berarti lintasan metabolisme yang digunakan oleh tubuh. Selain gluconeogenolisis, untuk menjaga keseimbangan kadar glukosa di dalam plasma darah, untuk menghindari simptoma hipoglykosemia. Ya.
kekurangan glukosa. Jika glukosa dari diet tidak dapat mencukupi kebutuhan kita, maka glikogen harus diapakan? Dipecah untuk mendapatkan glukosa sebagai sumber energi. Nah, proses ini dinamakan glikogenogenesis. Glikogenolisis ini seakan-akan kebalikan dari glikogenesis, saudara sekalian ya. Akan tetapi sebenarnya tidak demikian. Nah, untuk itu, untuk memutuskan ikatan glukosa satu demi satu dari glikogen diperlukan enzim, namanya enzim fosforilase. Enzim ini spesifik untuk proses fosforilasi rangkaian 1 sampai 4 glikogen ya, untuk menghasilkan glukosa 1 fosfat. Residu glukosil terminal pada rantai menghasilkan glukosa 1 fosfat. Residu glukosil terminal pada rantai yang paling luar biasanya menghasilkan molekul glikogen. Biasanya dibuang secara berurutan sampai kurang lebih ada 4 buah residu glukosa yang tersisa pada tiap sisi cabangnya. Demikian materi tentang karbohidrat dan metabolismenya. Silahkan disimak dari awal sampai akhir. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan di classroom. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya.